warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Faiza. Saya guru matematika di SMP Global Islamic School Al-Amin, Gondang Legi, Kabupaten Malang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PTB dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPDK Universitas Islam Indonesia NTT. Kali ini saya akan menampilkan hasil pembelajaran saya mengenai sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8. Itu video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya seperti biasa. Mas Reza, silakan dipimpin berdoa Mas Reza. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu mau mempresensi kehadiran kalian dulu. Ahmad Muzaki. Hadir. Aulia Nuril Fatma. Hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau mengingatkan dulu tentang materi kalian di kelas 7. Karena materi kelas 7 itu ada yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu persamaan linier satu variabel. Adakah yang masih ingat apa sih persamaan linier satu variabel itu? Mas Ismail, persamaan linier satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu variabel berpangkat 1. Bagus sekali. Berarti Mas Ismail masih ingat. Tuh. Masih ingat di kelas 7? Masih. Kalau masih coba tak tes ya. Adakah yang masih ingat? Tentukan selesaian dari 4x sama dengan min 6. Adakah yang sudah? Mas Doni, berapa jawabannya Mas? X-nya sama dengan? Min 3/2. Min 3/2. 3x sama dengan 21. Ada yang bisa? Berapa Mas Agung? X sama dengan 7. X sama dengan 7. Betul apa salah? Betul sekali jawabannya, cocok. Kenapa sih Ibu kok mengingatkan kembali kalian ke tentang materi di kelas 7, yaitu tentang persamaan linear satu variabel ini sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di mana dalam sistem persamaan linear dua variabel ini di dalamnya ada persamaan linear dua variabel. Nah, kalau di kelas 7 dulu hanya ada satu variabel di dalam persamaan. Kalau PLDV ini ada dua variabel di dalam persamaannya. Ya. Coba diamati, itu kan hanya ada satu variabel. Tapi kalau yang akan kita pelajari hari ini, di dalam satu persamaan itu terdapat dua variabel. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sistemnya. Di sistemnya untuk penyelesaiannya yaitu harus ada dua persamaan di dalam proses penyelesaian mencari nilai variabelnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anak, hari ini rencananya Ibu akan memberikan masalah di mana nanti masalahnya itu tertuang dalam LKPD yang nantinya akan Ibu bagikan ke tiap kelompok. Kemudian Ibu juga akan menampilkan nanti salah satu masalahnya yang ada dalam LKPD. Nanti silakan kalian amati, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Selanjutnya nanti dari apa yang sudah kalian kerjakan nanti itu akan kalian presentasikan ke depan agar nanti bisa dapat masukan, dapat tanggapan ya, baik dari teman-teman maupun dari Ibu. Ibu lanjutkan ya. Kemudian masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuannya apa sih? Kita belajar sistem persamaan linear dua variabel ini apa sih? Harapannya Ibu berharap nanti kalian itu bisa mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Kemudian
bisa menyatakan bentuk-bentuknya. Selanjutnya kalian juga bisa menemukan penyelesaiannya dari sistem persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir nanti bisa memecahkan masalah-masalah kontekstual atau masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Karena anak-anak tidak dipungkiri bahwa materi sistem persamaan linear dua variabel ini tanpa kita sadari itu ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi manfaat kita belajar SPLDV ini sangat banyak. Ibu berharap dalam kegiatan belajar kita hari ini kalian harus aktif, kolaboratif, bekerja sama dengan baik, kemudian harus komunikatif. Coba lah, kalau tadi kita sudah belajar mengingat kembali tentang PSLV ya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan linear dua variabel, yaitu AX plus BY sama dengan C. Nah, sekarang coba. Dari bentuk umum AX plus BY sama dengan C, mana yang dinamakan koefisien? A dan B. Kemudian yang kedua, mana yang dinamakan variabel? X dan Y, betul. Terus mana yang dinamakan konstanta? C. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Lah, sekarang coba mana ini yang termasuk dalam persamaan linear dua variabel? Dari yang pertama, X plus Y sama dengan 5. Apakah ini termasuk PLDV? Iya. Iya. Terus yang kedua, apakah termasuk PLDV? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena variabelnya hanya satu itu, hanya A. Ya benar? Nah, kalau ada dua persamaan, ya. Kemudian persamaannya itu ada dua variabel, berarti itu hubungannya sudah masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Sekarang coba kalian amati ilustrasi video yang Ibu tampilkan. Nah, coba diamati ya. Video yang kalian amati itu video apa sih? Jual beli. Jual beli apa itu? Nah, kalau itu kan sudah terpampang nyata ya, sudah kelihatan bahwa itu adalah kegiatan jual beli buah yang biasa kita lihat di pasar ya kan, di jalan-jalan. Nah, ternyata ini adalah salah satu contoh aplikasi dari SPLDV ya. Nah, sekarang dari apa yang sudah kalian tonton tadi, informasi-informasi yang berada pada video pembelajaran, video yang Ibu tampilkan tadi, silakan kalian tuangkan nanti di dalam LKPD yang akan Ibu bagikan dalam kegiatan kerja kelompok. Gitu ya. Nah, informasinya apa saja tadi? Tadi ada dua orang kan yang belanja ya? Yang pertama ibu-ibu, namanya ibu siapa tadi? Ibu Mira. Ya, terus yang kedua Bapak siapa tadi? Pak Eko. Lah, dua-duanya sama-sama beli buah yang sama, tetapi jumlah yang mereka beli itu berbeda. Otomatis kalau jumlahnya berbeda, uang yang harus mereka keluarkan untuk membayar juga berbeda. Lah, sekarang kita langsung saja mulai ya. Kemarin Ibu sudah bentuk kelompok, 3 kelompok, yang isinya ada yang 4 orang sama ada yang 5 orang ya. Oke. Wes, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan yuk. Silakan diputer bangkunya. Silakan dilihat LKPD yang sudah Ibu bagikan di situ, ya. Di situ ada nama kelompoknya, identitasnya diisi lengkap. Kemudian ada petunjuk pengerjaannya, ya. Dibaca dulu petunjuknya. Kemudian ada 3 kegiatan yang harus diselesaikan. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Semuanya dikerjakan. Silakan didiskusikan. Salah satunya dari kegiatan itu ada yang Ibu tampilkan di sini tadi ya. Silakan dikerjakan. Nah, dalam proses pekerjaan ini kalian boleh lihat buku, boleh lihat buku paket, boleh lihat modul, boleh lihat buku catatan. Terserah. Pokoknya yang sesuai dengan materi yang kalian kerjakan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sip, dimulai dari sekarang. Yuk. Oh iya anak-anak, nanti juga silakan ya dipersiapkan ya. Mulai dari sekarang boleh ditentukan
Temannya nanti siapa yang mau maju presentasi ya? Perwakilan dari kelompoknya saja, satu orang saja biar. Anak-anak waktunya kurang 5 menit lagi ya. Kelompok satu kegiatan satu, ayo diwakilkan oleh Anissa. Silakan Mbak Anissa maju untuk presentasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang didapat, Ibu Mira membeli 8 buah jeruk dan 4 buah apel dengan membayar 30.000 sama dengan X. Harga 1 buah apel sama dengan Y. Membuat model matematika dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Percobaan yang pertama, X-nya 2000, Y-nya. Jadi percobaan pertama hasilnya tidak sesuai. Percobaan kedua juga hasilnya tidak sesuai. Percobaan ketiga hasilnya sesuai. Jadi harga 1 buah jeruk 2.300 dan 1 harga buah apel 2.900. Oke, jadi di kelompok 1 pada kegiatan 1 ini menggunakan metode trial and error. Ya. Ada yang sama atau ada yang mau memberi tanggapan lagi tentang kegiatan 1? Mas Doni dari kelompok 3. Berarti jawabannya Ada cara menghitungnya. berbeda caranya. Ya. Mas Doni menggunakan cara apa? Metode eliminasi. Boleh tahu dari mana ini ada metode eliminasi? Saya belajar tadi malam. Belajar tadi malam. Beri tepuk tangan buat Mas Doni yang sudah selangkah lebih maju dari kita ya. Mungkin bisa dituliskan Mas Doni biar nanti teman-temannya tahu kalau pakai metode gimana caranya. Di kelompok 2 menggunakan metode, jadi sudah ngintip dulu di buku ya. Metode-metodenya bagus. Tapi ini saya klarifikasi ya, ini bukan metode eliminasi, tapi melainkan ada gabungan. Jadi di mana di dalamnya itu ada metode eliminasi dan metode substitusi. Perbedaannya apa sih kalau menggunakan metode coba-coba dan menggunakan metode yang memang sudah disiapkan pada materi SPLDV ini? Kalau kita menggunakan metode trial and error, biasa kita lakukan ya, bisa jadi sampai percobaan ke-5 atau ke-6 baru sesuai, ya Pak Ndak? Kita butuh waktu yang lama. Menggunakan metode dari SPLDV itu sudah langsung tepat sasaran, langsung tepat. Tapi itu nanti di KD selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dengan baik dalam kegiatan kita hari ini. Apa yang sudah kalian dapat dari pelajaran kita hari ini? Apa? Kita bisa mengidentifikasi konsep dari SPLDV, Bu. Kita bisa mengidentifikasi konsep dari SPLDV. Aulia bagus sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Apa Mas? Menyatakan bentuk SPLDV. Oke, sudah bisa menyatakan bentuk dari SPLDV. Kita tadi sudah bisa mengetahui mana yang dinamakan koefisiennya, mana variabelnya, bentuk umumnya, dan juga sudah mengaplikasikannya. Kita jadi sadar nih bahwa SPLDV ini penting, ya Pak Ndak? Bahwa SPLDV ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang ada pada kegiatan 1. Juga bisa memecahkan masalah-masalah kontekstual, contohnya ada di kegiatan 2 dan 3. Ya Pak Ndak? Oke, di pertemuan berikutnya dikerjakan tugasnya. Di modul di halaman 50 ada 5 soal. Silakan itu nanti menjadi tugas rumah buat kalian, dikerjakan secara mandiri ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang metode-metode dari SPLDV yang tadi salah satunya sudah disampaikan sudah diberikan contoh oleh Mas Doni di depan. Silakan. Habis ini kalian boleh istirahat, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita sudah laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Mas Ketua kelasnya untuk memimpin berdoa, Mas Reza. Yuk. Persiapan.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak anak-anak. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.